Eh, jadi kemarin saya kan dihubungi sama Mas Nanda ya. Nah, ternyata setelah saya cek sebenarnya saya tuh ada tim dengan Bu Yuanita dan sebenarnya saya ini ngajarnya setelah UTS. Nah, kemarin karena sudah terlanjur saya oke kan, saya kira karena saya ngajar sendirian full apa satu semester ini ternyata kan saya sama Bu Yuanita dan untuk materi saya sebenarnya materi setelah UTS tapi tidak apa-apa karena memang saling berkesinambungan tapi kalau misalkan saya pun ini duluan misalkan kita nanti bisa saling beriringan gitu loh. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada waktu kosong boleh untuk langsung menghubungi Bu Yuanita. Jadi nanti bisa didobel dengan saya misalkan jadwalnya hari Selasa dengan Bu Yuanita jadwalnya hari hari kapan gitu ya. Jadi nanti selesainya bisa lebih cepat. Karena memang ini kan agak mundur ya, pelaksanaan pengajarannya dari prodi kan baru dimulai sekarang. Sedangkan untuk yang reguler kan sudah selesai UTS seperti itu. Jadi nanti monggo bisa menghubungi Bu Yuanita untuk saya bisa tetap jalan dan yang dengan Bu Yuanita bisa dihubungi, bisa nanti bisa mencari jadwal yang lain selain hari dengan saya. Jadi nanti ini saya menjelaskan di pertemuan ke-9 sampai 16 nanti. Untuk yang Bu Yonita pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8. Itu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita membahas terkait dengan karena kita membahas terkait dengan ekologi pangan dan gizi ya, di mana sebenarnya kita banyak membahasnya adalah terkait dengan keterkaitan antara gizi dengan hal-hal lain yang mempengaruhi ataupun juga sebagai faktor-faktor determinan penentu dari status gizi seseorang atau pada suatu wilayah atau dalam suatu komunitas atau dalam suatu masyarakat. Jadi yang pertama saya membahas terkait dengan keterkaitan antara gizi dan juga ekonomi. Nah, dari sini kita ada konsep dasar ya dari gizi dan juga ekonomi. Kalau kita flashback lagi, sebenarnya ekonomi itu apa gitu ya. Jadi ekonomi kan berasal dari kata-kata secara harfiah, secara bahasa itu kan artinya dari oikos dan juga nomos ya, di mana oikos berarti itu keluarga atau rumah tangga dan juga nomos itu artinya adalah aturan atau hukum, di mana secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Gitu. Nah, secara pengertiannya, di mana ekonomi ini merupakan salah satu bentuk dari ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan baik itu produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan juga jasa. Jadi kalau kita belajar di Kesmas ini memang nggak serta-merta kemudian kita belajar secara ilmiah atau secara IPA gitu ya, tapi banyak ilmu-ilmu sosialnya yang kita dapatkan memang. Jadi salah satunya kita belajar gizi tapi juga belajar terkait ekonomi, terkait sosial budaya dan sebagainya. Nah, terkait dengan gizi sendiri, gizi ini merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan yang optimal. Di mana ilmu gizi ini memang sangat erat kaitannya ya dengan ilmu-ilmu yang lain karena ilmu gizi ini artinya dia tidak bisa berdiri sendiri kemudian dipelajari hanya ilmu gizinya saja tentang makanannya saja tapi masih banyak ilmu-ilmu yang lainnya yang saling mempengaruhi terkait dengan ilmu gizi ini. Berikut juga dengan ilmu terkait dengan ekonomi. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan definisi ekonomi pangan dan gizi. Jadi kalau kita ngomong masalah eh, apa gizi, jadi tidak jauh berbeda, tidak jauh dari pangan gitu ya. Jadi nanti kita mempelajarinya terkait ekonomi pangan dan juga ekonomi gizi. Nah, untuk ekonomi pangan ini merupakan dia yang ilmu ekonomi yang mempelajari dalam proses produksi, kemudian proses pendistribusian makanan atau bahan pangan, kemudian bagaimana proses konsumsi pangannya. Jadi contohnya adalah bagaimana kita mempelajari rantai pasok dari beras itu yang dari petani yang berupa padi itu ya, sampai nanti di tangan konsumen menjadi nasi yang siap untuk dimakan di meja makan. Itu kita mempelajari from farm to
Fok ya. Jadi dari pertaniannya, nanti bagaimana produksinya, bagaimana pendistribusiannya, sampai nanti bagaimana konsumsinya, bagaimana makanan ini atau bahan pangan ini bisa diproduksi kemudian nanti dikonsumsi secara aman oleh konsumennya. Nah, sedangkan untuk ekonomi gizi ini diartikan sebagai salah satu pengaplikasian dari prinsip ekonomi untuk meningkatkan status gizi masyarakat. Jadi contohnya program pemberian makanan tambahan untuk balita. Nah, di sini ada campur tangan perekonomian di sini karena memang bagaimanapun juga ekonomi ini berperan penting terhadap status gizi eh, seseorang gitu ya. Nah, ini gambarannya. Jadi ini gambarannya adalah faktor-faktor determinan atau faktor-faktor yang di mana mereka mempengaruhi terkait dengan status gizi seseorang ataupun juga masalah-masalah gizi pada seseorang. Dimana kalau kita melihat faktor ekonomi, dia ada di sebagai akar masalah secara nasional. Ini krisis ekonomi pun itu juga berdampak nanti ke bagaimana asupan gizi seseorang, kemudian nanti masuknya ke status gizi seseorang. Sedangkan secara individual, bagaimana perekonomian masyarakat itu secara individu, dia pun juga nanti akan mempengaruhi bagaimana eh, di sini terkait dengan ini ya pendapatan seperti itu dia nanti masuknya ke penyebab-penyebab yang tidak langsung ini. Nanti bagaimana dia untuk menyediakan persediaan pangannya seperti apa, cukup atau tidak, akses pangannya seperti apa, terjamin atau tidak. Nah, itu kemudian juga nanti akan mempengaruhi bagaimana ketidakseimbangan makanan yang kita konsumsi atau asupan makanan yang ada untuk kita konsumsi itu seperti apa? Sudah sesuai atau belum? Atau ternyata ternyata makan-makan yang kita konsumsi itu ternyata belum memenuhi ini apa kecukupan yang seharusnya sehingga bisa menyebabkan suatu permasalahan gizi. Jadi di sini faktor ekonomi pun menjadi peran yang penting juga terkait dengan keterjangkauan seseorang dalam ini ya mencukupi kebutuhan terkait nutrisinya atau terkait dengan pangannya seperti apa. Nah, kita berbicara terkait dengan ekonomi, maka juga ada terkait dengan ekonomi pangan ya. Itu yaitu ada permintaan dan juga penawaran pangan. Jadi seperti halnya hukum ekonomi pada umumnya, di mana ada permintaan dan juga ada penawaran. Di mana kalau permintaan itu adalah suatu keinginan dan kemampuan membeli bahan pangan pada berbagai harga. Jadi permintaan ini lebih ke pembelinya. Kemudian untuk penawaran, penawaran ini adalah jumlah pangan yang tersedia untuk dijual pada berbagai harga. Jadi penawaran ini lebih ke pelakunya itu adalah sebagai penjual atau sebagai produsen. Nah, sedangkan dari permintaan dan penawaran ini akan ada salah satu bentuk keseimbangan pasar, di mana terjadi titik temu antara permintaan dan penawaran. Oh, ada orang yang menawarkan barang pangan, ya, bahan pangan misalkan, ada orang yang memang membutuhkan bahan pangan itu untuk dikonsumsi, sehingga bertemulah ke titik temu itu tadi. Jadi ada permintaan, ada penawaran. Ada yang menjual, ada yang membeli, ada yang membutuhkan, sehingga nanti akan terjadi dengan harga tertentu, sehingga terjadi keseimbangan pasar, sehingga terjadi eh, proses untuk permintaan dan penawaran itu tadi. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran ini, seperti misalkan faktor pendapatan gitu ya. Itu nanti pasti banyak mempengaruhi ke permintaan, karena kalau pendapatan ini kan lebih mempengaruhi ke daya beli seseorang. Sehingga kalau misalkan pendapatannya semakin tinggi, diasumsikan adalah permintaan akan semakin tinggi juga. Tapi itu juga berlaku dari produk-produk tertentu. Kita tidak bisa untuk kemudian menyamaratakan beberapa produk ini. Oh, kalau pendapatannya tinggi, pasti nanti saya menawarkan dengan harga yang tinggi pun juga akan diambil sama orang tersebut. Belum tentu juga. Karena pasti akan ada keseimbangan pasar itu tadi, ada titik temunya. Siapa tahu
orang dengan pendapatan yang tinggi, kemudian orang merasa penjualnya, ini saya tawarkan dalam harga yang tinggi. Tapi ternyata karena ada saingan yang lain, ada barang-barang pengganti atau barang substitusi, orang itu akhirnya, oh daripada saya beli di sini, saya mahal, saya akan membeli barang yang lain, atau saya akan membeli di penjual yang lain. Nah, maka tidak akan ada terjadi titik temu di situ. Tapi kebanyakan faktor pendapatan ini memang mempengaruhi bagaimana daya beli seseorang. Semakin tinggi pendapatannya secara teori, maka dia akan semakin tinggi juga untuk mempunyai permintaan. Kemudian biaya produksi. Kalau biaya produksi ini juga nanti lebih ke ini ya, ke penawaran ya. Jadi bagaimana mereka bisa semakin menekan biaya produksi, maka mereka bisa memberikan penawaran mungkin dengan harga yang lebih murah ataupun juga dengan jumlah produksi yang lebih banyak. Misalkan karena biaya produksinya bisa ditekan gitu ya, sehingga mereka bisa untuk memproduksi lebih banyak barang. Kemudian cuaca. Nah, cuaca ini juga bisa mempengaruhi juga terkait dengan penawaran juga, terutama pada bahan-bahan pangan. Karena bahan pangan ini kan juga banyak dipengaruhi oleh alam ya, terkait dengan pertaniannya, kemudian nanti terkait dengan misalkan pada saat panen, kemudian pendistribusiannya seperti apa. Nah, itu juga akan nanti mempengaruhi. Misalkan, oh ternyata cuacanya lagi apa cuacanya panas gitu ya, kemudian kering, airnya susah. Nah, ternyata menjadi faktor penentu. Ternyata akhirnya ada panennya yang tidak berhasil atau jumlah panenannya berkurang sehingga penawarannya menurun. Penawaran menurun sehingga harganya menjadi lebih mahal karena kelangkaan barang. Nah, seperti itu juga nanti akan mempengaruhi suatu permintaan dan juga penawaran pada bahan pangan. Permintaan dan penawaran ini penting gitu ya. Jadi yang pertama adalah ketersediaan pangan itu nanti juga dia akan dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran ini. Di mana bagaimana kita bisa memastikan ketersediaan pangan tersebut. Jadi contohnya misalkan dulu pada saat waktu kita COVID gitu ya. Pada saat ada pandemi COVID kemarin kita mencari kayak misalkan apa ya yang langka itu kayak misalkan vitamin gitu ya. Ternyata vitamin ini langka banget nih. Jadi ketersediaannya ini langka. Ada tapi harganya juga mahal karena banyak dibutuhkan gitu kan. Nah, ketersediaan pangan ini pun juga nanti dia akan mempengaruhi ini. Ketersediaan pangan ini juga nanti akhirnya akan mempengaruhi ke permintaan dan juga penawaran suatu harga apa barang pangan. Kemudian akses pangan ini juga mempengaruhi bagaimana masyarakat itu dapat mengakses pangan yang cukup. Akses di sini tidak hanya akses secara fisik ya, jadi terkait jarak, terkait transportasi atau mungkin terkait dengan apa kondisi jalannya seperti apa, keterjangkauan. Jadi akses ini keterjangkauan kita bisa untuk mengakses pangan. Ini tidak hanya secara fisik, tapi juga terjadi secara sosial dan juga secara ekonomi juga. Jadi kita rumahnya dekat pasar nih, semuanya bisa terjangkau. Tapi ternyata kita nggak ada uang. Nah, itu kan ada keterbatasan akses secara ekonomi. Ternyata kita tidak punya akses secara ekonomi. Atau sebaliknya, kita punya apa uang yang banyak. Tapi karena ada akses secara fisik ini ternyata tidak memenuhi karena jaraknya jauh atau mungkin ternyata karena kita rumahnya di pulau yang terpencil gitu ya yang ternyata susah untuk mengakses barang-barang tertentu meskipun punya uang sebanyak apapun kalau orangnya nggak mau ngirim ke tempat kita ya akhirnya kan juga akses terhadap pangan tersebut juga akan lebih susah seperti itu. Kemudian adanya kebijakan pangan. Kebijakan pangan ini pun juga ini ya banyak dipengaruhi juga dari permintaan dan juga penawaran suatu bahan pangan, di mana kebijakan ini menjadi salah satu landasan yang penting dalam pengambilan keputusan, baik itu dalam kebijakan pangan dan juga gizi. Nah, misalkan contohnya adalah misalkan ada beberapa produk pangan yang mungkin dalam waktu-waktu tertentu dia mempunyai harga yang relatif mahal. Misalkan kemarin mau bulan puasa atau mau lebaran. Nah, itu maka harga-harga pokok cenderung harga bahan pokok cenderung naik. Nah, itu butuh kebijakan-kebijakan pemerintah di mana
mereka akhirnya membuat misalkan ada operasi pasar ataupun juga kebijakan-kebijakan yang lain atau mungkin ada kebijakan untuk subsidi gitu ya. Subsidi terhadap beberapa bahan pokok memang yang memang digunakan memang karena diketahui oh ternyata di di pasaran ini harganya lagi naik atau mungkin ternyata lagi langka atau seperti apa. Nah, maka kebijakan-kebijakan pangan ini pun juga kita butuhkan terutama untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi setiap manusia dan juga pasti disesuaikan juga dengan kondisi lingkungannya. Oh, ini ternyata daerah rawan pangan, maka kebijakan seperti apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di wilayah sana pasti nanti akan berbeda dengan kebijakan-kebijakan yang ada untuk wilayah-wilayah yang lainnya. Oh, wilayah perkotaan. Nanti, oh, kita perlu ekspor atau ini ya apa? eh, impor, impor ataupun juga mendatangkan barang-barang yang memang bahan-bahan pangan yang memang tidak bisa diproduksi di wilayah tersebut. Nah, tapi berbeda juga dengan nanti misalkan di wilayah-wilayah yang lumbung padi atau mungkin lumbung pangan yang lain. Oh, ternyata beras melimpah nih di Kabupaten Kediri misalkan. Maka pemerintah membuat kebijakan pangan. Oh, kita bisa nih untuk ini untuk apa? Menjual produk-produk pangan kita ini ke luar wilayah Kediri. Oh, mereka bisa untuk menjual di wilayah perkotaan misalkan. Tapi nanti kalau misalkan ternyata karena di Kediri ini tidak ada ini ya tidak ada laut misalkan, oh maka kita butuh nih untuk kebijakan-kebijakan bagaimana kita bisa mendatangkan atau membeli bahan-bahan pangan yang berasal dari laut atau misalkan ikan-ikan laut itu untuk bisa kita datangkan, untuk bisa kita beli seperti itu. Nah, jadi ada kebijakan-kebijakan pangan ini pasti disesuaikan juga dengan kondisi wilayahnya masing-masing seperti apa. Dan pasti nanti akan mempengaruhi ke jumlah permintaan dan juga penawaran yang pada bahan pangan. Jadi ini permintaan pangan, ini jumlah produk pangan yang diinginkan konsumen ya. Jadi ada beberapa yang mempengaruhi seperti harga pangan itu sendiri. Jadi semakin pada pada prinsipnya secara teori kan semakin mahal harganya, semakin tinggi harganya, maka permintaan akan semakin turun. Tapi nanti akan ada hal-hal tertentu yang mungkin meskipun tinggi harganya, kita tetap butuh nih, tetap kita beli. Nah, itu ada eh, apa kondisi-kondisi tertentu yang seperti itu. Tapi pada umumnya di mana harga pangan ini adalah berbanding terbalik dengan permintaan, di mana semakin tinggi harga barang tersebut, maka akan semakin rendah permintaannya. Kemudian yang kedua ada pendapatan. Pendapatan ini semakin tinggi pendapatan, maka secara teori akan meningkatkan permintaan juga. Kemudian ada preferensi konsumsi atau kebiasaan makan. Ini juga akan mempengaruhi permintaan. Jadi kalaupun misalkan ada yang nih di Kediri misalkan, saya jualan nasi pecel gitu ya. Karena kan di Kediri ini makanannya khasnya adalah nasi pecel. Gitu. Saya jualan nasi pecel di Kediri itu pasti laku. Pasti banyak lakunya karena memang orang itu familiar dan memang biasa untuk makan nasi pecel. Tapi coba kalau misalkan saya di Kediri kemudian saya jualnya adalah makanan-makanan yang memang bukan bukan kebiasaan yang dimakan oleh orang Kediri. Misalkan saya jualan sagu gitu. Di mana itu bukan merupakan barang yang kebiasaan untuk dikonsumsi masyarakat di Kota Kediri. Maka kemungkinan preferensi konsumsi itu juga akan mempengaruhi permintaan suatu barang. Nah, tapi saya jualan nasi pecel mungkin di Papua gitu, belum tentu laku keras karena mereka di sana juga jarang untuk mengkonsumsi. Mungkin hanya orang-orang tertentu yang memang berasal dari Kediri gitu ya, atau mungkin di sekitarnya yang memang familiar dengan nasi pecel, dia akan membeli nasi pecel di situ. Nah, jadi preferensi konsumsi ini juga akan mempengaruhi permintaan. Kemudian harga barang substitusi dan juga harga barang komplementer ini dia juga akan mempengaruhi. Harga barang substitusi itu seperti halnya barang pengganti. Jadi kalau misalkan kok harga beras mahal, oh karena ada barang penggantinya berupa eh, jagung misalkan, maka saya akan beralih ke saya beli jagung aja lebih murah. Jadi karena ada harga barang substitusi itu juga akan mempengaruhi permintaan. Jadi meskipun harganya mahal, eh,
karena harganya mahal, karena ada barang substitusi, maka dia akan ini tidak akan mempengaruhi permintaan. Tapi beda lagi kalau misalkan orang memang saya kalau nggak makan nasi itu saya seperti nggak makan gitu kan. Berapapun harga beras, meskipun mahal sekalipun dia tetap akan membeli karena dia merasa bahwa tidak ada substitusi atau tidak ada penggantinya dari beras itu. Ataupun juga harga barang komplementer ini juga bisa sebagai ini. Barang komplementer ini adalah sebagai pelengkap. Misalkan kayak kita minum teh manis gitu ya. Minumnya kopi, kopinya juga kopi manis gitu. Kalau misalkan harga kopi meningkat, maka barang komplementernya kan gula ya. Barang komplementernya kalau kita minum kopi itu adalah gula. Maka kalau harga harga kopi meningkat, kemungkinan eh, kecenderungannya adalah jumlah permintaan gula pun dia juga akan ikut turun. Karena orang akhirnya mau beli kopi itu juga ini ya, aduh kok kopinya sekarang harganya mahal misalkan. Sehingga orang untuk membeli gula pun juga karena gandengannya kopi ini gula, kalau orang akhirnya kopi naik harganya, kemudian akhirnya orang itu mengurangi konsumsi kopi atau mengurangi pembelian kopi juga nanti akan mempengaruhi ke penjual apa pembelian gula itu tadi. Karena dia sebagai barang komplementer atau barang pelengkapnya. Jadi kalau dia akan saling mempengaruhi juga. Kemudian yang mempengaruhi juga faktor-faktor demografi atau nanti mungkin dari ini ya dari apa status ekonominya, kemudian juga dari mungkin tingkatan usia dan sebagainya pun juga nanti akan mempengaruhi jumlah permintaan suatu barang. Kemudian terkait dengan penawaran, nah kalau penawaran faktor-faktornya ada harga pangan, jadi harga tinggi mendorong penawaran ini lebih banyak. Mumpung nih kayak misalkan sekarang harga emas lagi meningkat gitu kan, pasti si orang yang punya 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 emas yang banyak, dia jualan emas, dia akan menawarkan lebih banyak lagi. Mumpung harganya naik, saya nanti mendapatkan untung yang lebih banyak. Nah, biasanya seperti itu. Kayak misalkan contohnya pada saat kita bulan Ramadan atau waktu Lebaran kemarin, mungkin harga pangan itu juga dia cenderung naik, tapi orang mendorong penawaran lebih banyak, tapi juga karena banyak yang membutuhkan juga gitu kan, jadi akhirnya mendorong orang itu menawarkan dengan lebih banyak lagi. Kemudian teknologi produksi. Teknologi ini dia juga akan mempengaruhi jumlah penawaran pangan ya. Jadi kayak misalkan meningkatkan efisiensi karena dia punya teknologi tepat guna sehingga biasanya kalau sehari kalau pakai apa mesin yang manual, teknologi yang manual bisa menghasilkan hanya 100 bungkus misalkan. Oh, ternyata sekarang karena punya teknologi yang memumpuni, akhirnya sehari bisa memproduksi 500. Nah, akhirnya teknologi ini pun juga nanti akan mempengaruhi jumlah penawarannya. Kemudian biaya produksi juga akan mempengaruhi di mana semakin rendah biaya produksinya, maka akan meningkatkan jumlah penawaran. Karena orang membutuhkan modal yang sedikit, modal yang sedikit bisa menghasilkan barang yang banyak, akhirnya dia akan memproduksi lebih banyak barang dan juga akan lebih banyak yang ditawarkan. Kemudian kondisi alam tadi ya seperti cuaca yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian adanya juga kebijakan kebijakan pemerintah seperti kayak misalkan pada saat ini ya ada operasi pasar seperti itu kan tidak boleh nih menimbun barang-barang dalam jumlah yang banyak gitu kan. Kita harus segera untuk memberi penawaran ke ini penawaran ke ini ke pasar gitu, jangan sampai oh harganya lagi turun kemudian kita timbun, akhirnya barang ini langka, setelah langka kita baru jual lagi nih dengan harga yang naik. Nah itu juga tidak diperbolehkan, maka dibutuhkan juga kebijakan pemerintah untuk mengatur flow atau ini apa dari barang-barang terutama bahan pokok ya, makanan pokok, pangan di masyarakat itu seperti apa. Nah, ini tadi adanya titik temu ya, titik temu atau kesetimbangan pasar di mana nanti terjadi jual beli, terjadi permintaan dan penawaran itu akhirnya deal gitu ya. Jadi terjadi jika permintaan dan penawaran itu bertemu pada harga-harga tertentu. Sehingga
terjadi ada yang menawarkan, ada yang minta, cocok harganya dibeli, terjadi transaksi seperti itu. Nah, ada beberapa apa kondisi di mana jika misalkan permintaan itu lebih besar daripada penawaran, maka biasanya akan terjadi kelangkaan dan harganya nanti akan naik. Jadi contohnya kayak misalkan pada saat bulan puasa, kenapa harganya cenderung naik? Karena permintaan lebih banyak di pasar. Biasanya kita yang tidak pernah masak ya, akhirnya setiap ini masa yang biasanya kita nggak pernah jajan gitu ya, setiap sore ternyata rame nih yang penjual takjil, yang beli takjil itu. Nah, biasanya memang harga-harga akhirnya cenderung lebih mahal, harganya naik karena permintaannya memang lebih besar. Kemudian jika penawarannya yang lebih tinggi dibandingkan dengan permintaan, maka akan terjadi surplus dan harganya itu akan turun. Jadi kalau misalkan lagi panen raya gitu ya, lagi panen raya buah mangga, biasanya di Kota Kediri ini kan ada khasnya adalah buah mangga podang itu ya. Nah, kalau misalkan ternyata lagi panen raya, maka jumlah penawarannya lebih tinggi, banyak yang jual karena memang lagi panen. Nah, tapi permintaan kan tetap. Permintaan tetap karena nggak ada orang yang ini apa butuh mangga tuh di dalam waktu-waktu tertentu kan nggak ada. Dia kan apa buah yang musiman dan kalau ada ya kita makan nggak ada kan orang nggak ada yang sampai saya nggak bisa nih hidup tanpa mangga kan nggak ada juga. Jadi akhirnya jika penawarannya itu tinggi, banyak barang yang diproduksi itu tinggi, maka permintaannya itu tetap atau stabil, maka akan menyebabkan harganya itu akhirnya turun. Akhirnya orang daripada nggak ada yang beli, akhirnya dibuat harga yang murah. Coba kalau misalkan sekarang lagi nggak musim mangga, 1 kilo bisa harga berapa? Kita pun juga langka kan, nyarinya juga susah. Mungkin adanya hanya di swalayan-swalayan tertentu. Tapi kalau misalkan lagi musim mangga, di pinggir-pinggir jalan pun banyak nih yang jual mangga sampai diobral gitu kan. Harganya turun. Karena biar cepet laku. Karena jumlah penawarannya meningkat, lagi banyak barangnya seperti itu. Jadi ada beberapa kondisi yang memang mau nggak mau itu terjadi untuk terjadi agar terjadi keseimbangan pasar biar ada titik temunya seperti itu. Nah, ini terkait dengan apa sih manfaat ekonomi pangan dan gizi gitu ya dalam kondisi secara individu gitu. Jadi manfaatnya adalah yang pertama untuk akses pangan, di mana peningkatan akses pangan bergizi ini bisa terjadi melalui daya beli yang lebih baik. Dengan tingkat perekonomian, dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, maka diharapkan bahwa akses pangan kita juga akan lebih mudah. Kemudian juga pengambilan keputusan, di mana kita bisa memilih pangan optimal dengan anggaran-anggaran yang terbatas. Di mana semakin banyak pendapatan, ya, maka proporsi untuk orang itu membeli bahan makanan atau menyediakan bahan pangan itu kan semakin kecil, proporsinya ya yang semakin kecil. Jadi misalkan orang dengan pendapatan 1 juta dengan orang dengan pendapatan 10 juta gitu. Orang yang pendapatan 1 juta mungkin separuh lebihnya digunakan untuk makan, 50%-nya, mungkin 500 ribu digunakan untuk makan. Yang 500 ribu untuk bayar listrik, mungkin untuk uang bensin dan sebagainya. Tapi orang dengan penghasilan 10 juta tidak kadang bahkan dia bisa kalau misalkan dengan kebiasaan yang ini ya yang sama gitu kan ternyata 500 ribu aja cukup gitu. Tapi mungkin dia oke lah misalkan 1 juta atau 2 juta yang digunakan untuk konsumsi gitu ya jadi untuk pangan oh ternyata dia hanya membutuhkan 10 sampai 20% dari total pendapatannya. Nah di situ pasti kita akan bisa mengambil keputusan itu yang bijak seperti apa. Kalau misalkan pendapatan yang rendah, kadang kan ya seadanya, jangankan untuk memikirkan saya nanti makannya pakai lauk apa, tapi yang dipikirkan bagaimana saya nanti bisa makan. Bagaimana pokoknya saya nanti bisa dapat uang untuk makan. Tapi dengan orang yang punya range pendapatan yang lebih tinggi, mereka bisa untuk memilih. Aku nanti mau makan siang apa ya? Kadang kan kita gitu ya kalau berangkat kerja gitu pagi-pagi sudah ngobrol sama temennya, nanti siang kita mau makan apa? Kita pasti bisa mikir, kita punya pilihan. Oh, saya nanti mau makan ini, makan ini, makan ini. Karena memang kita punya budgeting untuk makan itu yang
bisa sampai kita bisa memilih menu seperti itu. Jadi itu juga bisa mempengaruhi faktor ekonomi ini bisa mempengaruhi dalam kita mengambil keputusan untuk memilih pangan apa nih yang mau kita konsumsi. Oh, ternyata nanti saya mau makan geprek. Kalau makan geprek nanti nggak ada sayurnya, nggak ada buahnya. Oh, oke, saya nanti mau makan apa. Nah, kita pun juga nanti akhirnya dalam preference bisa memilih makanan itu, kita juga bisa memilih makanan yang sehat untuk kita tuh yang seperti apa. Sehingga nanti akan mempengaruhi status gizi kita seperti apa. Kemudian juga produktivitas. Kenapa? Karena status gizi yang baik meningkatkan kemampuan bekerja dan belajar yang lebih baik. Jadi pun juga nanti akan mempengaruhi perekonomian pun juga nanti akan mempengaruhi. Kadang ada kalau ini ya, kenapa orang yang misalkan nih, kalau sekarang yang lagi ini di kedokteran gitu ya, kenapa sih dokter-dokter itu dia di mana dia itu harus mempunyai uang yang banyak gitu kan? Oh dia ternyata mau mau masuk BPJS saja dia harus punya tabungan sekian dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya ya, orang-orang dengan perekonomian yang lebih itu cenderung lebih pintar dibandingkan dengan orang-orang dengan perekonomian yang kurang. Kenapa? Ya karena mereka mempunyai status gizi yang optimal. Mereka nggak mikir nanti saya mau makan apa gitu. Karena orang tuanya sudah menyediakan, mereka tinggal makan, bisa memilih makan-makan yang bergizi sehingga kemampuannya juga bisa optimal. Nah, beda dengan misalkan dengan perekonomian yang rendah. Ternyata mereka pada saat kecilnya mengalami misalkan ada stunting atau kekurangan gizi. Akhirnya apa? Oh, orang-orang yang dengan ini ya kekurangan gizi cenderung akan mudah terserang penyakit infeksi. Cenderung juga dia nanti beberapa penelitian pun menyebutkan nantinya pada saat mereka besar atau mereka saat usia dewasa cenderung mudah terkena penyakit-penyakit degeneratif. Nah, sehingga dengan hal seperti itu akan menyebabkan seseorang itu tidak produktif dalam belajar, dalam bekerja, itu akhirnya tidak produktif. Sehingga nanti dia akan muter sendiri itu circle-nya itu. Dengan dia tidak produktif, dia tidak bisa bekerja maksimal, tidak bisa sekolah belajar dengan maksimal, akhirnya nanti mendapatkan pekerjaan juga yang kurang. Atau ternyata bekerjanya dia tidak bisa optimal, gajinya pun dia juga tidak bisa lebih, pendapatannya tidak bisa berlebih. Nah, itu nanti akan muter seperti itu, sehingga kita harus memutus. Kenapa berhubungan nih akhirnya faktor ekonomi dengan faktor status gizi ini karena dia memang hubungannya seperti itu bagaimana kita bisa menyediakan pangan yang mudah yang tepat untuk kita ataupun juga untuk keluarga ataupun juga untuk anak seperti itu. Nah, sedangkan untuk manfaat ekonomi pangan dan gizi dalam lingkup masyarakat, Kak, tadi kan dalam lingkup individu. Nah, sekarang untuk lingkup masyarakat adalah status gizi. Nah, status gizi ini bisa menurunkan angka stunting dan juga angka-angka kekurangan gizi dalam komunitas atau dalam satu masyarakat. Kemudian juga bisa menurunkan risiko-risiko penyakit tidak menular, karena tadi yang saya jelaskan tadi, dengan kondisi gizi yang optimal, maka orang ini akan mempunyai kekebalan tubuh yang baik, sehingga dia juga tidak mudah untuk terkena penyakit, baik itu penyakit infeksi maupun penyakit-penyakit tidak menular. Karena dia punya habit yang baik, pola makan yang baik. Jadi karena dia pola makannya baik, maka dia pun juga akan bisa menghindari resiko-resiko penyakit-penyakit tidak menular. Kemudian juga dari segi sumber daya manusia, di mana generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, kenapa sih pemerintah ini ada program ini ya, apa? Program makan bergizi itu ya, makan bergizi MBG itu. Nah, sebenarnya tujuannya bagus. Kalau misalkan dalam konteks apa pelaksanaannya itu juga sesuai gitu ya. Sebenarnya kan juga untuk meningkatkan ini ya kualitas SDM ini karena dengan anak-anak ini makan yang bergizi, maka diharapkan mereka itu akan mendapatkan gizi yang optimal sehingga dia itu sehat. Nanti dia bisa lebih cerdas, bisa lebih optimal pada saat belajar, sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat. Nah, sebenarnya tujuannya mulia, tujuannya bagus, cuman memang dalam kondisi ini adalah pada prakteknya masih kurang optimal.
Nah, ini fungsi ya, sekarang adalah terkait dengan fungsi dari ekonomi pangan dan gizi dalam segi produksi. Nah, dalam segi produksi ini adalah yang jelas untuk mengoptimalisasi ya, efisiensi dan keberlanjutan produksi pangan ini harus dioptimalisasi bagaimana dalam bidang produksi, bagaimana kita bisa untuk memproduksi secara optimal. Kemudian juga bisa keberlanjutannya bisa kita pastikan keberlanjutannya. Kemudian juga diversifikasi atau ini ya untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan. Oh, ternyata bisa nih diversifikasi. Ternyata beras ini bisa nih diganti dengan jagung gitu ya. Oh, ternyata kalau kita makan ini bisa nih makan pokoknya diganti dengan ubi dengan yang lainnya. Nah, itu termasuk ke dalam diversifikasi ini. Kemudian juga terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Nah, ini juga menjaga keberlanjutan lingkungan. Jangan sampai kita hanya menghabiskan ya, memanfaatkan tanpa melestarikan dari sumber daya alam yang ada. Kemudian fungsi dalam pendistribusian ya, pendistribusian pangan dan gizi, di mana yang pertama adalah efisiensi, memastikan pangan ini sampai ke semua wilayah. Jadi adanya kebijakan-kebijakan ekonomi pangan ini juga berdampak juga terkait dengan eh, efisiensi. Nah, ini salah satunya sebenarnya makanya kebijakan-kebijakan pemerintah itu sebenarnya tidak hanya dalam satu pintu saja. Oh, mau memperbaiki ketahanan pangan di suatu wilayah. Caranya gimana? Oh, ternyata caranya salah satunya membangun infrastruktur. Kenapa? Karena ternyata bisa meminimalisir efisiensi dari pendistribusian makanan itu tadi. Oh, dengan adanya sekarang ada ini ya tol Trans Jawa gitu ya, di mana menghubungkan dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Jawa. Ternyata dia bisa pendistribusian itu menjadi lebih cepat gitu ya. Oh, kalau dulu kita menempuh jarak dari misalkan kita mau ngirim sayur nih, ngirim sayur dari kota Malang misalkan dari Malang sampai ke Jakarta gitu, membutuhkan waktu mungkin sekitar 12-13 jam. Dengan adanya eh, tol ini ya, oh akhirnya dia bisa memperpendek waktu tempuh. Akhirnya, oh bisa nih 9 jam ditempuh misalkan. Nah di situ terjadi efisiensi, baik itu secara waktu maupun juga secara tenaga. Nah di situ akhirnya ada kebijakan-kebijakan yang digunakan. Kemudian adanya pengurangan food waste. Nah, ini juga terutama dari produksi hingga konsumsi kita pastikan bahwa ini ya food waste ini bisa dikurangi ya. Sampah-sampah terkait dengan pangan ini bisa dikurangi, membuang-buang makanan itu bisa dikurangi dari proses distribusi ini. Kalau distribusinya dia itu lebih baik, lebih cepat, itu pasti food waste-nya dia bisa dikurangi. Kemudian juga dalam pendistribusian adanya bantuan pangan. Ini juga untuk ini ya, untuk menyeimbangkan pendistribusian pangan ini ke semua wilayah atau semua kalangan. Jadi untuk masyarakat-masyarakat yang kurang mampu ada banyak pendistribusian bantuan, misalkan adanya bantuan ini ya, bantuan misalkan BLT atau mungkin juga pemberian makanan tambahan atau PMT pada ibu hamil berisiko, pada balita-balita gizi kurang. Nah, itu juga salah satu bentuk untuk kelancaran pendistribusian pangan. Kemudian untuk fungsi ekonomi pangan dan gizi itu dari segi konsumsi, yang pertama adanya perilaku hidup sehat ya, di mana kita bisa memilih pangan yang bergizi dan berkelanjutan dengan adanya ini kita bisa mengetahui oh mana sih makanan yang bergizi, makanan yang sehat sehingga kita bisa memilih untuk bisa berperilaku sehat. Kemudian juga regulasi pangan, memastikan pangan aman dan berkualitas. Jadi dengan adanya kebijakan-kebijakan ekonomi pangan dan gizi ini kan juga banyak kebijakan misalkan terkait dengan pendistribusian pangan pangan berdasarkan dengan label pangan, kemudian juga memastikan pangan dan aman berkualitas dengan adanya standarisasi GMP, standarisasi HACCP pada industri pangan dan sebagainya. Kemudian juga adanya edukasi gizi. Di sini bisa meningkatkan kesadaran terkait dengan gizi seimbang dengan peningkatan edukasi yang ada ke masyarakat, sehingga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat juga untuk bisa mengkonsumsi gizi seimbang. Seperti itu.
Oke, sudah untuk pertemuan saya yang pertama ini ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan, silakan. Permisi Bu, Eh, mau tanya Bu. Iya, Eh, silakan. jadi kan kita ini kan banyak sekali kan di Jawa itu yang apa ya, gimana ya? Bisa dibilang kan banyak sekali terjadi kayak urbanisasi atau transmigrasi yang memang kita itu masyarakat Indonesia kan dituntut untuk mencari lapangan pekerjaan Bu dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain kan Bu. Nah itu apakah pastinya dapat mempengaruhi permintaan pangan di wilayah tersebut gitu? Dengan adanya kebijakan ini ya, apa transmigrasi ataupun juga mungkin urbanisasi seperti itu ya. Ya Bu. Oke, jadi eh, yang ditanyakan tadi terkait dengan kebijakannya atau seperti apa? Permintaan pangan, Bu. Kadang kan orang misalkan di Jawa Timur biasanya kebiasaan makanan pokoknya apa gitu, terus harus merantau ke kota di Jakarta dengan habit kebiasaan masyarakat sana kan berbeda gitu, Bu, secara apa konsumsi pangannya gitu. Berarti apakah bisa dibilang permintaan pangan tuh di kota-kota besar atau di wilayah yang memang jadi tempat tujuan untuk kerja itu terjadi peningkatan gitu? Oke. Jadi itu tadi terkait dengan faktor-faktor demografi tadi ya Mas Nanda ya. Jadi memang itu nanti akan berpengaruh juga. Jadi oh kalau di kota besar maka mungkin kemungkinan maka permintaan suatu bahan pangan itu juga akan semakin meningkat. Karena ya pengaruh dari itu tadi urbanisasi oh banyak nih orang yang tinggal di suatu kota tertentu dibandingkan dengan kota yang lain sehingga jumlah jumlah permintaan pun akan semakin tinggi. Nah, itu pun juga nanti akan mempengaruhi ke harga pangan. Contohnya, misalkan kita mau beli nasi pecel di Kediri 5.000 masih ada, Mas Nanda. Coba kalian nyari di Jakarta, kan nggak nemu juga ya harga segitu. Karena ya itu tadi, karena mungkin di sana juga karena adanya permintaan yang tinggi, tapi barangnya itu sulit didapatkan atau hal-hal yang lainnya, sehingga karena permintaan yang tinggi, orang tuh cenderung pada penjualnya ini juga aji mumpung juga kan, kadang kan. Nah, seperti itu karena saya mau jual harga berapapun di sini pasti akan laku. Kadang ada yang seperti itu juga, sehingga permintaan berapapun penawarannya, permintaan itu juga pasti akan tetap tinggi seperti itu. Apalagi dihubungkan juga dengan UMR atau pendapatan masyarakat pada umumnya di sana seperti apa. Makanya pendapatan pun juga akan mempengaruhi permintaan ataupun juga penawaran suatu bahan pangan. Oh, UMR di Jakarta dengan UMR di Kediri pasti beda. Maka kenapa harga pangannya itu berbeda juga gitu kan? Tapi pun juga selain dari penghasilan yang berbeda, karena memang UMR di sana lebih tinggi, pendapatannya lebih tinggi, sehingga apakah hanya itu saja faktor yang menyebabkan eh, bahan pangan itu di sana mahal? Tidak juga, mungkin karena salah satunya di sana kan bukan merupakan hal ini ya kota sebagai penghasil pangan ya. Jadi kayak beras, mungkin dia ambilnya dari Jawa Timur. Oh, dia ambil sayur-sayuran. Oh, dia dari Jawa Barat. Oh, dia ngambil apa? Itu mungkin dari kota atau dari daerah-daerah yang lainnya. Sehingga ada butuh ini pendistribusian kan dia juga butuh ini juga butuh modal juga butuh butuh dana juga sehingga mungkin harganya dia cenderung akan lebih meningkat juga seperti itu. Kayak misalkan kita beli bahan-bahan makanan yang memang pabriknya dia ada di Pulau Jawa gitu ya. Kan kadang kita lihat ya ininya apa dari produknya harga sekian khusus Pulau Jawa dan Bali. Ya, kan ada yang seperti itu ya di beberapa ini apa harga. Tapi di pulau lain kenapa lebih mahal? Karena pendistribusiannya dia juga membutuhkan biaya yang lebih tinggi juga sehingga harganya beda gitu kan. Mungkin di sini ada teman-teman yang tinggal di Kalimantan atau di ini di pulau-pulau lain selain yang ada di Jawa, mungkin kan akan merasakan itu ya. Saya dulu punya teman kuliah, kalau dia pulang ke Kalimantan gitu, dia bawa bawa barang banyak banget. Kenapa? Karena di sini murah banget katanya, ya kan?
Mahasiswa-mahasiswa saya di sini juga seperti itu. Karena di sana mahal, Bu. Di sana harganya bisa 2 kali lipat. Kalau di sini lebih murah gitu kan. Sebenarnya di sini sekarang kan saya domisili di Bali, Bu. Mm. Cukup merasakan kayak perbedaan harga se apa ya? Kita di Jawa biasanya kan konsumsi ayam gitu. Iya. Tapi di sini ayam tuh mahal, cukup mahal lah, Bu. Apalagi di sini telur ayam tuh juga kalau beli itu kita harus per biji, tidak boleh kayak secara ukuran gitu. Oh, Jadi kiloan, lumayan berasa. kiloan gitu ya. Nggak boleh kiloan, Bu, per butir kita Karena belinya. karena jumlahnya yang sedikit. Oke, Bu. Mas Nanda aslinya mana? Asli saya dari Lamongan, Bu, tapi domisilinya di Bali sekarang. Nah, itu juga akhirnya berpengaruh juga ya ke eh, ya itu karena kelangkaan barang juga itu karena mungkin di sana kurang banyak ya yang apa produksi ini apa peternakan dan sebagainya mungkin juga jarang sehingga harganya pun akhirnya juga berpengaruh juga seperti itu. Jadi memang pendistribusian ini juga akan mempengaruhi harga juga di sana. Ya mungkin ada yang lain juga punya pengalaman yang terkait dengan ini ya, apa perekonomian terkait dengan pangan ini. Mungkin ada yang tinggal di wilayah-wilayah tertentu seperti itu. Izin Bu, Ya, monggo, silakan. perkenalkan nama saya Clara Bu, asalnya dari Sulawesi Selatan. Oke. Saya ke Jawa itu Bu, awalnya tuh kaget Bu melihat harga-harga pangan di pasaran. Yang tadinya di Sulawesi sayur harganya seikat 5.000, datang ke Jawa harganya Rp500 gitu Bu. Oke. Terus makanan-makanan itu murah-murah Bu, jadi kayak kaget gitu loh. Jadi itu kebalikannya sama Mas Nanda ya, Mbak Clara ini. Jadi Iya Bu, kalau sekarang tinggalnya di mana? sekarang di Surabaya Bu. Oh di Surabaya. Padahal di Surabaya itu kalau kita pindah ya dari Kediri ke Surabaya akan merasakan oh di Surabaya itu lebih mahal. Tapi karena ini pindahnya dari Sulawesi ke Surabaya akhirnya murah banget di Surabaya ya kan. Coba nanti Mbak Clara Iya benar Bu. mungkin kalau nanti waktu ini ya waktu kita ada kesempatan untuk kuliah secara offline gitu di Kediri pasti lebih kaget lagi karena harganya akan lebih lebih ini lagi lebih murah lagi. Iya sih Bu. Ininya aja Bu yang agak menyusahkan beradaptasi soal makanan itu loh Bu. Ini kebiasaan makan. Iya kebiasaan makan itu aduh susah banget Bu. Apa yang 2 tahun. Apa yang susah ini, Mbak? Yang dulunya enak dicari gitu ya di sana, terus yang biasanya sehari-hari dikonsumsi, terus sekarang di Surabaya susah nyarinya. Biasanya Bu ya kalau misalnya sarapan pagi tuh kita kalau di Sulawesi makannya nasi kuning. Nah Hmm, kalau di Jawa ternyata ada pecel. Nah di Iya, Sulawesi tuh pecel itu jarang banget Bu. Adanya gado-gado yang adanya. Jadi untuk konsumsi pecel itu aduh lama banget Bu. Baru bisa bisa nerima. beradaptasi. Iya. Nah, itu juga nanti setelah ini kita belajar juga terkait dengan gizi dan sosial budaya. Nah, nanti kita juga akan belajar itu lagi di mana kebiasaan-kebiasaan makan itu pun juga nanti akan mempengaruhi juga status gizi seseorang gitu juga. Nah, kalau sekarang kan kita mungkin lebih ke perekonomiannya ya. Nah, itu tadi juga akan mempengaruhi juga terkait permintaan dan juga penawaran. Mungkin kalau Mbak Clara terus pulang ke Sulawesi kemudian jualan nasi pecel nggak ada yang beli ya kan? Iya, Bu. Tapi sekarang udah kebalik, Bu. Kalau saya pulang ke Sulawesi udah kaget lagi, Bu. Di Sulawesi mahal banget. Mending balik ke Jawa aja. Akhirnya betah di sini ya. Akhirnya betah di Jawa, Bu. Itu kalau sayur di sana 1.000 gitu ya di Surabaya di sini bisa gratis. Karena kenapa? Tinggal metik di kebun sendiri. Nah, kalau nggak gitu minta ke tetangga. Iya, Bu. Benar. Jadi itu tadi sebenarnya yang mahal itu karena pendistribusiannya itu. Jadi sehingga harganya jadi lebih mahal. Karena di sana memang bukan tempatnya ya. Jadi mungkin kalau di sana kalau di Sulawesi lebih ke penghasil apa? Dari laut atau seperti apa? Lumbung padi, laut, tuh, Bu.
Jadi memang ini ya, kondisi geografis pun juga nanti akhirnya juga akan mempengaruhi juga. Mungkin di sana beras masih normal ya harganya, tapi kalau beli sayur ternyata lebih mahal nih. Nah, sama juga sama Mas Nanda tadi. Nyari telur ternyata kalau di sini kan kita beli telur 1 kilo, 2 kilo gitu ya. Ternyata di sana harus harus bijian gitu ya, saking langkanya. Dan mungkin orang yang cenderung setiap hari mengkonsumsi telur atau ayam mau nggak mau dengan harga yang mahal kan tetap kita beli. Karena memang kebiasaannya seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang ini mau sharing terkait dengan eh, perbedaan-perbedaan ini tadi ya, sehingga mempengaruhi juga permintaan dan juga apa, penawaran barang pangan. Iya, Bu. Silakan. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, untuk kesempatan. Masih di mute. Oh, iya. Terima kasih, Bu. Ya. Oh, sudah. Silakan, Bu Carolina. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Kebetulan saya dari NTT, Bu. Oh Tepatnya iya. di Flores, Kabupaten Ende, Flores Tengah. Hmm. Pengalaman waktu 2016 ke Kediri itu menemukan bahwa begitu murahnya harga buah-buahan, Bu. Sampai kalap makannya, Bu. Di Flores sekilo 30-an ribu, sampai di Kediri harganya 2.500. Kaget, Bu, saya selangit-langitnya. Itu apa? Buah apa, Bu Carolina? Buah, ya, Bu. Buah apa? Assalamualaikum. Buah rambutan. Oh iya, rambutan malah murah banget itu kalau lagi panen raya. Sama kayak mangga itu kan, Bu. Iya, kaget, Bu, saya. Terus anggur. Itu sehari bisa makan 5 kali, Bu. Sebenarnya di sana Benar, Bu. mahal ya, jadi kan Benar, Bu. jangan Benar. konsumsi ya. Sangat mahal di sini. Sekarang rambutan sekilo 40. Di Anggur 1.000. 100. Waktu ke Malang juga begitu. Sampai berkilo-kilo beli apel Malangnya. Karena harganya mahal. Iya, mahal sekali, Bu, di sini. Sekarang sekilo 50-an. Apel Malang saja, apalagi apel Fuji, Bu. Mahalnya luar biasa. Di sini 30.000, 30.000, 20.000 sudah dapat 1 kilo. Makanya ketika di situ saya makan sepuas-puasnya. Ya, yang lainnya kalau untuk pertanian di sini masih, kalau untuk Flores Tengah kebetulan wilayah kami lumayan subur, Bu. Bisa ditanami sayuran melimpah. Yang susahnya itu hanya di buah-buahan. Paling yang buah itu yang ada paling pisang sama pepaya, ya. Itu yang penghasilannya tetap di sini. Oh, buah yang bisa ini mungkin ya, yang memang mudah untuk di ini ya, Ya, dibudidayakan ke sana ya. benar, Bu. Selain itu tidak memungkinkan. Oke, kan. Makanya harus kalau datang dari Jawa paling oleh-olehnya wajib Buah. itu, Bu. Benar. Oke, jadi banyak ya ternyata, dan ini kayaknya saya apa baru pertama ya masuk ke angkatan 24 ini. Kayak tahun yang semester kemarin saya belum pernah masuk ya. Semester lalu ada Bu di teknologi Oh, TKJ. tapi Iya. oh ya. Oke, jadi banyak ini ya, banyak cerita ya akhirnya ya memang, dan itu benar-benar real terjadi juga. Jadi terkait dengan permintaan dan penawaran itu memang banyak banyak hal yang mempengaruhi juga gitu ya. Jadi meskipun kayak misalkan Bu Carolina itu punya uang banyak pun di sana, tapi karena langka gitu ya,
karena memang buah di sana itu juga jarang, jadi mau beli juga ya gimana gitu kan. Sama juga Mas Nanda ini mau beli telur meskipun ini juga harganya berapa Mas Nanda harga telur di sana? Per butir Bijian. itu bisa nyampe 3.000-an lebih ya, Bu. Hmm. Jadi kita belinya harus 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 ini. Jadi kan kita akhirnya mikir-mikir juga ya. Jadi itu Iya, Bu. juga menjadi salah satu faktor juga kenapa orang di sana jarang makan buah gitu. Bukan karena apa? Karena memang ininya juga jarang gitu ya. Apa? Keberadaannya juga memang jarang di sana. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan lagi untuk pertemuan hari ini? Ini kayaknya juga masih banyak yang di tempat kerja ya. Iya, Bu. Makanya kemarin saya ini jangan dipaksakan untuk di hari dan di jam kerja ya Mas, saya gitu kan. Karena takutnya memang mengganggu pekerjaan dari teman-teman di sini. Tapi kalau memang bersedia enggak apa-apa, saya kan gitu. Mungkin ada yang sambil untuk kerja ya. Monggo enggak apa-apa. Mas Fani ini kerja di mana Mas? Izin Bu, Kalimantan Timur, Bu. Di mana? Kalimantan Timur. Di bagian apa? Tadi izin ada tindakan tadi. Oh, ada orang sakit, Bu. Saya paramedis di tempat kerja, Bu. Apa di proyekan atau di mana? Di proyek Pertamina, Bu. Oh, dulu basicnya apa perawat? Perawat. Oke, jadi banyak ini ya, bervariasi ya di sini ya. Saya suka kalau ngajar RPL tuh kayak gini. Kadang malah saya yang diajarin sama teman-teman RPL. Kalau ada misalkan ada program apa gitu, malah malah saya suka. Jadi sering saya kasih tugas. Nanti tugasnya itu di tempat kerjanya seperti apa. Nah, akhirnya saya dapat dapat banyak insight nih. Oh, di sana seperti ini, di sana seperti ini kayak gitu. Jadi saya lebih suka. Apalagi ini kalau ekologi pangan dan gizi ini lebih nanti mungkin akhirnya kita akan banyak sharing terkait dengan budaya dan sosial budaya di tempatnya masing-masing gitu ya. Mungkin nanti bisa lebih beragam gitu. Kalau saya ngajar di reguler kan sebagian besar kan mahasiswanya anak Jawa gitu kan. Jawa Timur nih sebagian besar. Jadi mungkin dengan budaya yang hampir sama gitu kan. Nah, nanti kalau misalkan ini nanti di ekologi pangan ini nanti mungkin bisa lebih beragam nih kalau saya kasih tugas terkait dengan sosial budaya dan sebagainya. Oke, nanti di next pertemuan kita diskusi lagi terkait itu. Oke, mungkin cukup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Selamat Terima kasih, sore. Bu. Selamat sore.